Bung Daeng, kasih plus Bung Daeng, baik ini. Ya, terima kasih MC juga. Terima kasih buat kawan-kawan Gebrak yang hari ini sedang melakukan kegiatan mimbar bebas untuk memperingati reformasi yang sudah mati. Tadi juga kami dari teman-teman ASB tadi bersama dengan beberapa elemen-elemen lain, gerakan-gerakan rakyat lain juga memperingati reformasi ke-26 di Patung Kuda tadi. Dan setelah si bakar lilin plus tadinya mau bakar ban, tapi memang karena reformasi sudah mati akhirnya kita tidak jadi bakar ban. Kita harus objektif aja. Rekan-rekan sekalian yang hadir di sini, bahwa reformasi, seburuk-buruknya reformasi itu telah merubah perjalanan bangsa ini. Ada perubahan di mana reformasi itu keberhasilannya adalah menurunkan rezim Orde Baru, dalam hal ini Presiden Soeharto. Ada hal yang menarik juga dari Pak Soeharto. Ketika dia di demo bertubi-tubi oleh mahasiswa buruh, Pak Soeharto tahu diri. Tahu dirinya apa? Dia mengundurkan diri. Dia panggil semua tokoh-tokoh nasional datang ke istana. Dia menyampaikan bagaimana perkembangan situasi terkini. Ternyata janji Harmoko memang hari-hari ngomong kosong aja. Padahal waktu itu Golkar menang pemilu 75%. Dan Pak Harmoko menjanjikan yang mulia Soeharto, Anda akan didukung lagi rakyat Indonesia menjadi presiden 5 tahun ke depan. Ternyata setelah dilantik pada bulan Maret, 2 bulan kemudian dia dileserkan oleh gerakan rakyat. Dan tentu saja ya banyak juga supporting dari dalam dan luar negeri ya tentang gerakan itu. Tapi kita tidak usah buka di sini. Poinnya adalah Jokowi tahu diri. Ketika rakyat tidak suka, rakyat tidak percaya, mahasiswa sudah duduki MPR, DPR waktu itu, dia tahu diri mengundurkan diri secara sukarela. Tapi yang hari ini yang kita saksikan, si Joko Widodo ini memang dia rezim double, sontoloyo, buta dan tuli. Bayangkan sejak dia berkuasa dari tahun 2014, buruh itu sudah membuat garis demarkasi perlawanan sejak PP 78 dia udah buat. Bagaimana tidak? Janjinya akan memberikan upah layak, hidup layak, kerja layak. Yang terjadi malah perusahaan persoalan masalah perubahan dalam hal ini yang menjamin upah layak apa kaum buruh saat itu dikooptasi oleh dia, dikerdilkan oleh dia, diamputasi oleh dia melalui mekanisme PP 78. Sejak dari situ, khususnya kami yang ada di PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, menarik garis demarkasi perlawanan. Sejak itu kami melawan Jokowi sejak tahun 2015. Dan Jokowi ini benar-benar buta dan tulinya, demo terus berjilid-jilid, ya kan? Belum lagi dapat apalagi ini nasihat-nasihat dari para ulama, tokoh agama, kiai, belum lagi dari guru-guru besar. Hari ini nasihat-nasihat guru besar sampai guru-guru besarnya itu turun ke jalan. Tapi cilakanya mahasiswanya cicing wae di kampus. Ini sekarang potret yang saya nggak tahu ada apa dengan gerakan mahasiswa ini. Guru-guru besar kalian itu udah kritik habis-habisan Jokowi. Bahkan ada istilahnya itu amicus curiae itu. Sahabat pengadilan. Itu semua guru-guru besar, akademisi, pakar hukum tata negara, pakar hukum pidana, pakar hukum perdata. Semuanya sekarang kemarin turun ke jalan, bikin statement. Tapi mahasiswanya sekarang malah sibuk di kampus, nggak tahu main apaan. Tidak ada gerakan-gerakan mahasiswa yang masih hari ini seperti reformasi tahun 98. Miris kita. Ini fakta yang harus disampaikan. Nggak bisa kita harus otokritik dengan gerakan yang kita bangun, biar kita ini ke depan itu mampu membangun gerakan-gerakan yang lebih besar, masif dan realistis gitu loh, tidak utopis, ya kan? Bayangkan kalau saya, guru saya, ya kan sudah turun, harusnya saya sebagai muridnya berada di depan guru saya. Tapi hari ini mahasiswa guru besarnya sudah ada di depan, sudah tua, sudah ubanan, ya kan? Turun mempendemo masih aja tidak tersentuh hati nuraninya untuk turun aksi. Ini mahasiswa apaan? Ganti tuh rekor, gak usah jadi mahasiswa, ya kan? Gak usah jadi mahasiswa. Buruh sudah turun ke jalan.
mahasiswanya mana? Katanya kami tidak ingin ditunggangi. Nah sekarang saya nyatakan di sini kami kaum buruh siap ditunggangi oleh mahasiswa. Kita tantang mahasiswa hari ini untuk menjawab tantangan reformasi ke depan. Kaum buruh Indonesia siap ditunggangi oleh mahasiswa. Yang penting asal jelas saja tujuannya. Apalagi tujuannya lezatkan Jokowi, saya setuju banget. Ayo kita tantang, kita buka hari ini. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Lu jangan cari-cari alasan biar tidak turun. Ya kan, jangan sampai juga gerakan-gerakan kaum buruh, gerakan-gerakan civil society lainnya, ya kan lu jadiin bargaining buat lu dapat beasiswa kuliah ke luar negeri. Itu sangat tidak beretika. Ya kan, lu kritik-kritik Jokowi tidak beretika, lu lebih tidak beretika. Berbahaya kalau begitu. Nah ini yang harus menjadi evaluasi teman-teman kita, khususnya mahasiswa, karena bukan apanya. Kita ini, umur kita ini rata-rata udah 50 ke atas. Sudah jelita semua, jelang 50 tahun. Ya kan? Harusnya memiliki kaderisasi ke bawah. Tapi hari ini lagi-lagi mahasiswa hari ini sedang tumbuh. Nah kondisi objektif hari ini, gerakan rakyat ini sudah jelas reformasi itu harusnya membuka keran demokrasi seluas-luasnya. Namun yang terjadi karena gerakan-gerakan rakyat, NGO juga tidak berkhidmat kepada konstitusi kita, akhirnya gerakan-gerakan rakyat ini harus menerima kenyataan pahit. Kita kalah secara politik, kita kalah secara hukum, juga kita kalah secara ekonomi. Politik kita kalah karena semua partai politik hari ini dikuasai oleh kaum pemodal. Makanya partai politik hari ini sudah feodal, oligarki, transaksional. Mana ada partai-partai besar? Saya bapaknya ketua umum, besok ada namanya hak waris sebagai ketua umum. Ada juga partai politik semenjak didirikan sampai hari ini tidak pernah melaksanakan kongres. Ketuanya 4L, lu lagi. Itu yang terjadi secara politik sekarang. Partai politik kita hari ini dikuasai oleh kaum-kaum pemodal. Makanya politik kita menjadi rusak. Secara hukum lebih parah lagi. Ya kan? Hukum ini bukti hari ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kenapa demikian? Ya karena itu tadi, secara politik kita sudah kalah. Makanya para kaum pemodal ini menciptakan hukum hanya untuk melindungi kepentingan mereka, oligarki mereka, antek-antek mereka. Seperti itu. Nah yang vokal yang tidak bisa diajak 86 akhirnya diintimidasi, jangan dikasih iming-iming. Contoh konkret kemarin diiming-imingi buruh Mede, ada Mede Pesta, ada Mede Revolution. Ya kan, masih ada juga buruh udah tahu undang-undang Omnibus Law. Silakan itu undang-undang bajingan tolol menyiksa kita, menghancurkan masa depan. Kok masih aja kompromi dengan Mede Pesta? Coba di mana itu? Padahal mereka bisa dikatakan aktivis-aktivis buruh yang sudah bangkotan lah, udah senior semua, masih terlibat aja bicara Mede Pesta. Padahal kondisi kaum buruh hari ini benar-benar sangat terpuruk. Harusnya menggelorakan semangat revolusi, mana yang terjadi malah pesta-pesta. Ini kacau juga nih, buruh ini kacau. Nah secara ekonomi nggak usah kita bayangkan lagi, hari ini kita saksikan secara ekonomi. Rezim upah murah, ya kan, tambang-tambang kita semua dirampas oleh kaum pemodal. Masyarakat adat tinggal ke bagian limbahnya saja. Ya kan, kalau nggak mau serai tanahnya mereka malah dikriminalisasi atas nama proyek strategis nasional. Masyarakat adat, masyarakat yang ada yang sudah turun temurun ada di sana diusir dari wilayah itu, dari kampungnya sendiri. Jadi secara ekonomi kita hari ini benar-benar rakyat Indonesia ini sudah menjadi budak di negeri sendiri. Yang lucunya, tragisnya, masih ada aja puja dan puji kepada rezim Joko Widodo ini. Melahirkan survei katanya 80% katanya ke atas suka sama Jokowi, cinta sama Jokowi. Sementara yang minta hak angket 62%. Bullshit amat itu. Itulah hasil survei yang paling tidak percaya saya melihatnya. Nggak mungkin Jokowi dicintai 80%. Di mana buruhnya upah murah, mahasiswanya dikasih UKT, rakyat miskin jadi telantarkan. Masa orang cinta? Goblok aja rakyat Indonesia kalau suka sama Jokowi. Ya kan?
Itulah kerjaan-kerjaan dari buzzer-buzzer. Buzzer-buzzer itu bukan cuma main di media sosial, tapi mereka juga memainkan survei-survei untuk mengkanalisasi otak-otak kritis kita agar supaya tetap mendukung rejim Sontoloyo sampai akhir masa jabatannya. Itu ya harus kita perjelas aja. Ngapain bicara baik-baik sama jahanam kayak Jokowi kayak begitu? Gak usah bicara baik-baik. Yang baik-baik itu orang yang benar-benar yang peduli dengan rakyat, orang yang mau melindungi kaum buruh, orang yang mau mensejahterakan orang miskin. Itu kan amanah undang-undang. Yang jelas Jokowi sudah gagal mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga tumpah rakyat, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu sudah gagal semua. Kok masih ada yang bilang cinta sama Jokowi? Itu saya kira pikirannya harus diwaraskan kembali melalui mimbar-mimbar bebas seperti yang diselenggarakan oleh Gebrak hari ini. Kita kasih aplaus nih sama teman-teman yang ada di sini. Walaupun tidak panas-panasan di luar, tapi setidaknya pesan-pesan ini akan disampaikan oleh teman-teman YouTuber, teman-teman yang punya media sosial. Ya kan? Mau nggak mau secara objektivitas kita lebih banyak melakukan gerakan-gerakan di media sosial hari ini. Kenapa? Karena kalau bicara aksi paling 4L lagi, lu lagi, ya kan? Tidak ada apalagi ini semacam gerakan-gerakan progresif revolusioner lagi. Benih-benihnya itu harus hilang oleh akibat tangan-tangan jahilnya di rezim Jokowi yang membungkam demokrasi, ya kan? Maka dari itu kita berkaca dari reformasi hari yang ke-26 tahun ini, ya kan, sudah hampir seperempat abad. Kita harus menyatakan tadi, kita tidak boleh diamkan rejim manapun. Kita harus benar-benar membangkitkan, membuat gerakan-gerakan yang mampu membangkitkan kedaulatan rakyat Indonesia. Itu masih ada. Media revolusi kemarin mampu mematahkan argumentasi sebagian para apalagi politikus busuk yang menyatakan setelah putusan MK insya Allah huru hara di Republik ini sudah selesai. Tetapi sekali lagi saya kasih apresiasi dan hormat setinggi-tingginya buat kawan-kawan yang mengusung media revolusi tadi ya. Ingat, soalnya ada dua media nih, ada media revolusi, ada media pesta. Nah, media pesta ini dipastikan inilah kaki tangan rejim yang ada di apa yang bersemayam di dalam dan masuk menjadi racun-racun serikat buruh, serikat pekerja hari ini. Dan media revolusi kemarin mampu kita buktikan bahwa perlawanan rakyat Indonesia itu masih ada. Kenapa? Kita buktikan kemarin di akhir kita aksi, kita bakar itu fotonya Jokowi, fotonya ketua KPU, fotonya ketua Bawaslu, fotonya Paman Usman, fotonya 5 hakim goblok itu kita bakar dengan tulisan hakim goblok perusak konstitusi. Bagaimana mungkin hakim MK bisa tidak nyatakan goblok, tolol, lindungu? Bayangkan dia ini semua adalah pakar-pakar hukum dengan gelar besar, profesor, doktor, SHM apalah pokoknya sampai S1, STLR lah, ya kan? Sakit tibanya gelarnya akhirnya mereka teler dengan iming-iming oleh kekuasaan maupun intimidasi. Anda bisa bayangkan di dalam narasi, di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tidak terbukti nepotisme di dalam pilpres tahun ini. Goblok banget kan? Itu hakim-hakim 5 orang itu emang gak bisa bedain, emang gak bisa menentukan Gibran itu anaknya Jokowi, Jokowi punya anak namanya Gibran. Lihat itu tololnya tuh hakim-hakim MK di sana itu goblok banget, tidak bisa bedain. Terus kalau begitu Gibran anak siapa? Dia tidak bisa membedakan. Gibran itu ponakannya Usman, Usman itu mamanya Gibran. Terus Gibran itu ponakannya siapa? Goblok nggak itu hakim? Iya, hakim goblok, wajar dibakar. Kenapa dibakar? Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Harusnya pengetahuan yang dia miliki itu harus disumbangkan demi kemajuan bangsa dan negara, demi kemajuan demokrasi. Tapi hari ini pengetahuan yang mereka miliki itu malah membuat kebijakan-kebijakan yang mengkhianati konstitusi kita, yang menghancurkan demokrasi kita. Maka wajar media revolusi kemarin itu membakar foto 5 hakim kurang ajar itu, yang tolol, bodoh, pindungu itu, ya kan? Jangan diam. Aduh, masa bagaimana mau lawan begini? Jangan diam. Jangan diam.
gelombang-gelombang kecil lautan aja. Gak usah, orang bisa terpelincir bukan karena jalannya mulus, bukan karena ada kulit pisang jadi lantai yang kita injak. Sepatu itu tidak nyaman kalau ada kerikil kecil di dalam sepatu kita, kita nggak nyaman untuk berjalan. Jadi jangan pandang enteng. Oke, hari ini kita bisa kalah, tapi kawan-kawan jangan pernah menyerah. Kita harus terus suarakan cita-cita reformasi, harus kita rebut kembali. Kita harus merebut demokrasi kita. Seperti tagline hari ini. Kita harus berani bangkit. Merebut itu bukan dengan cara diam. Merebut itu dengan cara melawan. Melawan dengan apa? Dengan cara bersungguh-sungguh. Kan jelas itu. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kalau lu gak berhasil berarti lu gak bersungguh-sungguh. Ya kan? Melawan dengan benar, melawan dengan baik, melawan dengan sungguh-sungguh. Pasti kita akan meraih kemenangan. Kita hari ini tidak meraih kemenangan karena melawannya tidak sungguh-sungguh. Datang aksi selfie-selfie malah. Datang aksi cuma cari konten. Ya kan? Datang aksi biar eksis di media sosial. Makanya kalah gono. Iya, wajar kita kalah. Sejak media sosial aja Anda sudah kalah. Apalagi bicara realita. Ya kan, jangan cuma ada bicara menang di medsos, muka lu jauh. Ya kan? Ini yang nonton sejuta, iya sejuta yang nonton, terus rakyat ditindas apa kagak? Ya kan? Jangan juga kumpul di Monas 12 juta orang hanya bangga rumput tidak diinjak. Ngapain kira kita diinjak-injak? Nggak mikir juga tuh. Ya, jadi kita harus berani mengkritik diri kita sendiri. Kenapa? Agar kita memperbaiki kualitas perlawanan kita, agar cita-cita kita itu merebut demokrasi, merebut kedaulatan rakyat itu benar-benar bisa terwujud dari yang hari ini sudah dikuasai oleh politikus-politikus busuk jahanam, ditambah didukung oleh hakim-hakim goblok yang ada di MK itu. Mereka itu mencari legitimasi di sana, di Mahkamah Konstitusi yang hari ini sudah menjadi mahkamah kalkulator dan mahkamah konspirasi. Makanya wajar sekali lagi kita kutuk hakim MK itu hakim goblok, hakim tolol, hakim dungu, perusak demokrasi. Harus berani nyatakan itu. Tidak ada, tidak usah dikasih penghormatan setinggi. Yang patut diberikan penghormatan adalah para pejuang-pejuang rakyat yang hari ini hadir di sini. Anda lebih mulia daripada hakim itu. Baik, waktunya. Oh, dibatasi juga waktu ya. Oh iya, biasa. Saya selalu biasa begitu disemprit oleh panitia. Mungkin karena larut juga dengan emosi saya. Soalnya saya sudah gondok banget di nama rejim Jokowi. Saya menginginkan ini Joko Widodo segera kita lengserkan saja. Dia sudah tidak layak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Hari ini dari semua kebijakan-kebijakannya, mulai dari undang-undang Omnibus Law, revisi undang-undang KPK, revisi undang-undang MK, undang-undang IKN, Minerba, mana lagi, masih banyak lagi produk undang-undang yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Maka satu kata ini saya nyatakan bahwa Jokowi telah menjadi musuh bersama rakyat Indonesia karena sudah mengkhianati konstitusi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Indonesia yang melawan, yang tidak melawan temannya Jokowi. Hidup moral. Saya jadi panas ini dengernya ini, menggeliat. Tapi saya tadi tertarik ngomongannya Mede Fiesta dan Revolution ya. Ini yang disematkan oleh teman-teman ASP kemarin untuk mengkompetisikan antara Mede Fiesta dilakukan Aliansi Gerakan Beri Bersama Rakyat. Betul. Tapi ada temannya kemarin dapat jabatan baru. Waduh, itu menjijikan.